Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat si Abah, kembali lagi dalam channel si Abah. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mahasiswa dengan dosen dalam mata kuliah perilaku keorganisasian dengan tema kasus-kasus perilaku organisasi di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dipuspita Ningtyas. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Baik, makasih Dwi. Perkenalkan, nama saya Aja Subagja. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriana. Baik, langsung saja kepada Aja Subagja untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, makasih Dwi. Pertanyaannya, bagaimana persepsi anak muda yang mengikuti partai politik? Oke, bagaimana persepsi anak muda yang mengikuti partai politik? Kamu yang bisa jawab, kamu yang anak muda. Menurut kamu gimana? Menurut kamu anak muda itu ikut partai politik, bagaimana sebenarnya persepsi mereka? Sebagai anak muda, mungkin kamu bisa membayangkan sebenarnya mereka itu masuk politik dengan persepsi seperti apa? Ayo, silakan aja. Kalau menurut saya, Bah, itu apa namanya? Mungkin karena ada yang kayak itu, Bah, apa? Misalkan tuh kayak tuntutan keluarga gitu. Kadang suka gitu, Bah. Jadi kayak dorongan gitu dari keluarga gitu, Bah. Emang ada keluarga yang nuntut, aja kamu sok masuk partai politik. Wih, Puspita Ningtyas, kata bapaknya, masuk sono kalau partai politik. Memang pernah ada. Maksudnya kayak apa? Yang mendorong gitu, support masuk politik gitu, Bah. Balikin deh ke teman-teman sendiri. Menurut Dwi, anak-anak muda itu masuk partai politik, sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Kenapa kok mereka masuk partai politik? Dwi? Mungkin karena kemauannya sendiri ya, Pak. Mungkin karena ada yang menurut dia harus dikritisi, jadi dia ingin untuk masuk ilmu politik tersebut, Bah. Dewi Fitriana gimana? Ya, Pak, mungkin sama kayak Dewi, dia keinginan sendiri untuk memasuki ke partai politik. Saya pikir mungkin pertanyaannya lebih tajam, bukan masuk partai politik mungkin, tapi hanya ikut-ikutan aktivitas politik. Kan maksud kamu mungkin ada mahasiswa yang ikut demo, ya kan? Demo migas, BBM, atau demo kemarin yang omnibus, atau demo turunkan Jokowi dan sebagainya. Kan bukan berarti mereka masuk partai politik, tapi hanya ikut-ikutan aktivitas politik, ikut-ikutan demo. Mungkin yang dimaksud itu ya aja ya, bukan masuk partai politik ya. Kalau masuk partai politik kan berarti mereka jadi anggota. Saya kira enggak, mereka enggak jadi anggota. Cuma pengen rame-rame aja aktivitas politik. Toh di sana juga mereka belum tentu juga ikut memperjuangkan, tapi juga hanya selfie-selfie ya. Supaya ada kenang-kenangan, wah ini depan DPR nih lagi rame-rame kan gitu. Foto-foto gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pikir mah pertama jelas kemungkinan besar mereka bukan masuk partai politik, tapi hanya ikut-ikutan dalam aktivitas politik ketika ada isu tertentu. Mungkin juga seperti yang disampaikan oleh Dwi Puspita tadi, bahwa mereka memang memiliki suatu aspirasi, merasa bahwa ada sesuatu yang harus dikritisi, ada kebijakan pemerintah yang harus dikritisi, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk ikut terjun dalam suatu gelombang demonstrasi, menyampaikan aspirasi bahwa mereka turut prihatin dengan kondisi masyarakat, lalu kemudian mencoba ikut menyuarakan. Tapi untuk masuk partai politik sendiri, ya sebenarnya jarang mahasiswa ikut masuk partai politik. Saya rasa yang utama ya ada persepsi di anak muda bahwa untuk bisa terlibat secara masuk ke dalam politik praktis itu
sulit. Karena apa? Karena biasanya mereka yang masuk ke partai politik itu kalau tidak mereka berasal dari satu keturunan keluarga elit politik tertentu atau punya modalitas yang besar atau dia populer seperti Mas Reza gitu kan. Sebentar, saya potong. Ada 3 klaster berarti ya? Ada 3 Satu, dia memiliki modal sosial yang besar. ya. Kedua, dia memiliki modal kapital yang besar. Ya. Yang ketiga, keturunan dari pendiri partai Keturunan. politik. Jadi kalau Ingat, tidak punya 3 itu dia merasa, wah apakah saya belong ke sebuah partai Saya politik? tidak punya tiga-tiganya ya kebetulan ya. Kayaknya mimpi-mimpi saya untuk terlibat kayaknya sulit ya. Kebanyakan yang masuk partai itu jadi anggota yang udah dewasa lah, udah selesai kuliah. Dan lagi pula ketika mereka masuk partai politik, mereka juga harus nimbang-nimbang. Apakah di partai politik itu mereka memang benar-benar mau berkarir atau apa hanya ikut-ikutan dalam rangka supaya aspirasi mereka bisa tersalurkan. Partai politik kan banyak sekali ya. Jadi mereka bisa milih apakah mereka ikut masuk Golkar, masuk PDIP, masuk PKS, masuk PAN, masuk Demokrat, atau masuk yang lain, terserah mereka. Ya. Tetapi kemudian di dalam partai politik itu sendiri mereka harus mempertimbangkan apakah mereka akan nantinya bisa mencuat menjadi tokoh dalam partai itu. Biasanya kalau partai itu anggota partai politik itu kan harapannya mereka bisa masuk jadi anggota DPR, DPRD lah paling enggak, ya kan, masuk jadi anggota DPRD lalu kemudian masuk jadi anggota DPR provinsi, ya kemudian nanti naik lagi jadi DPR nasional, lalu kemudian kalau mereka memang berkiprah terkenal namanya, siapa tahu nanti bisa terpilih menjadi anggota kabinet, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau orang masuk partai politik tujuannya adalah ya sesuai dengan politik, ingin meraih kekuasaan, gitu. Kan sesuai dengan namanya sendiri. Politik adalah bagaimana kita bisa merebut kekuasaan, bagaimana kita bisa memegang kekuasaan. Maka kemudian melalui jalur partai aja harus memperhitungkan kalau memang mau masuk partai politik, apakah di dalam partai tersebut, terserah partai apa, nanti kamu bisa ini enggak bisa berkiprah enggak, berkarir enggak. Kadang-kadang secara ininya ya, walaupun tidak tertulis, umumnya orang bisa berkiprah di partai itu biasanya satu, kalau memang mereka itu ada garis keturunan dengan para tokoh partai sebelumnya. Misalnya aja punya orang tua atau paman atau siapa yang udah jadi tokoh duluan, bisa tuh bawa kamu untuk jadi tokoh juga di sana. Nama kamu bisa dikenal. Mungkin juga kamu bisa langsung dicalonkan jadi anggota DPR, DPRD, kabupaten, DPRD provinsi, langsung kemudian DPR pusat. Kalau nggak punya cantolan susah kayaknya. Lihat aja, kebanyakan kan orang-orang yang ada di partai politik itu karena ada cantolan di atas. Puan Maharani karena ada Megawati, ya kan. Terus kemudian AHY kan ada Susilo Bambang Yudhoyono, Erlangga Hartarto karena bapaknya dulu mantan menteri, dan seterusnya banyak. Jadi kalau misalnya kita tuh hanya sebagai anggota biasa, nggak punya cantolan ke atas, ya paling kita jadi tukang tim hore aja, rame-ramein aja. Yang kedua, biasanya orang bisa jadi anggota partai dan kemudian muncul itu kalau Anda banyak duit. Sebab untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD saja, ya Anda harus punya modal. Modal itu apa? Satu, modal untuk bisa katakanlah memenuhi kas partai. Kas partai dari anggota, dari mana? Dari anggota sendiri. Satu. Terus yang kedua, Anda harus dalam rangka kampanye meraih simpati masyarakat, kan harus bikin baliho, harus bikin acara-acara dalam rangka kampanye, atau mungkin Anda bikin spanduk-spanduk, pajang foto di sana sini, kan nggak murah itu. Maharnya juga mahal itu untuk jadi anggota DPRD.
mas kawinnya, maharnya untuk bisa jadi dicalonkan itu mahal, bisa ratusan juta. Jadi kalau Anda nggak punya duit, nggak punya cantolan, nggak punya duit, ya nggak ada tokoh di sana yang bisa bawa Anda. Ya, saya bilang tadi Anda paling jadi tukang tangan. Nggak bisa calonkan jadi anggota DPRD, apalagi sampai anggota DPR pusat susah. Mahalnya makin ke atas makin mahal. Karena partai memang dihidupkan dari iuran anggota, bukan dari mana-mana. Kalaupun ada subsidi pemerintah kecil lah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan partai sendiri sangat tidak memadai. Gitu. Yang ketiga mungkin Anda di samping punya cantolan, punya modal besar, mungkin Anda punya gagasan-gagasan yang brilian, yang ada dukungan dari orang lain. Tapi kalau kita gagasan nggak punya, cantolan nggak punya, uang nggak punya, ya niscaya dalam partai kita cuma jadi tukang rame-ramein aja. Jadi mereka biasanya tuh kalau yang bisa mencuat jadi anggota DPR itu ya seperti itu. Apalagi kalau kemudian nanti terpilih jadi anggota kabinet, jadi ketua DPRD atau ketua DPR, modalnya mesti kuat. Ya, jadi gitu ya aja ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa, saya yakin ikut demo itu bukan dalam rangka ikut partai politik. Cuman rame-ramein aja karena merasa bahwa ada aspirasi yang harus mereka kemukakan, terus ada kata-kata sesuatu hal yang harus mereka kritisi, sehingga mereka kemudian secara beramai-ramai menyuarakan hal-hal yang bagi mereka perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertimbangannya kayak gitu. Yang namanya anak muda kan masih idealis melihat ini ada sesuatu nih, BBM naik, Pak Jokowi nggak merhatiin rakyat kecil nih, ya kan? Lalu kemudian ikut rame menyuarakan itu. Padahal belum tentu juga sih ngerti masalah apa. Belum tentu, coba tanya mahasiswa yang pada ikut demo. Belum tentu mereka ngerti masalah, cuma pengen rame-rame aja, pengen selfie-selfie di DPR. Kalaupun ada yang memang memahami ya 1-2 orang, itu juga belum tentu mereka ketika diwawancarai dalam rangka apa, mereka demo, lalu kemudian bagaimana backgroundnya, lalu bagaimana wawasan mereka, terbukti bahwa ternyata mereka sendiri nggak menguasai masalah. Kemarin demo BBM ditanya SPBU apaan sih, pada nggak bisa jawab. SPBU doang lo tanyanya. Ada tuh di TV. Terus kemudian ada juga demo tentang Omnibus Law, ditanya emang Omnibus apaan sih, nggak bisa jawab. Berarti kan mereka hanya ngerame-ramein uang, bukan pengen apalagi jauh sekali untuk masuk partai politik, kecuali kalau mereka memang berhasrat untuk meniti karir sebagai tokoh masyarakat di dunia politik melalui partai tertentu, ya itu silakan aja. Tapi itu tadi, kalau misalnya nggak punya modal uang, nggak punya modal kaitan koneksitas, nggak punya gagasan yang brilian, nggak berani nampil dan sebagainya, saya kira Anda cuma jadi Pak Turut aja, nanti disuruh giring sana tidak menjadi tokoh, tidak bakal muncul gitu. Oke aja, saya kira pertanyaan jawaban saya Mas cuma bisa segitu. Baik Abah, terima kasih. Dilanjut oleh Dewi Fitriana. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, media sosial kini menjadi salah satu wadah di mana setiap orang dapat dengan mudah memberikan suatu persepsi. Dan hal ini terkadang membahayakan sebuah perusahaan, sebab masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh dengan persepsi negatif yang beredar di media sosial. Sebagai sebuah perusahaan yang ingin mempertahankan citra positif, langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan persepsi negatif yang beredar? Terima kasih. Oke, good. Kasus-kasus seperti ini banyak ya. Misalnya Indomie misalnya. Indomie diisukan itu mengandung minyak babi katanya. Langsung penjualannya anjlok. Sampai-sampai kemudian presiden waktu itu Gus Dur bela-belain Indomie, dia makan Indomie, aku nggak mengandung minyak babi katanya. Jadi harapannya adalah dengan adanya Gus Dur yang makan Indomie itu untuk membuktikan bahwa itu tidak mengandung minyak babi.
Nah, mungkin katakanlah misalnya berita itu sendiri ternyata suatu hoax ya, suatu berita bohong, suatu fitnah. Misalnya tadi itu Indomie mengandung minyak babi, terus ketahuan si Aja yang nyebarin, ya tentu saja Aja itu akan kena tuntutan karena kita menyebar fitnah dan kemudian efeknya membuat penjualan Indomie jadi rontok, ya jadi terganggu, ya otomatis maka kemudian Anda akan dituntut sebagai orang yang merugikan kepentingan orang lain, melakukan fitnah gitu. Persoalannya adalah bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan sendiri untuk bisa menanggulangi hal seperti itu. Ya. Maka biasanya mereka juga akan menggunakan tokoh-tokoh tertentu untuk menetralisir apa isu-isu tersebut, seperti menggunakan ulama. Ya, dalam hal kasus Indomie kan itu dipergunakan ya bantuannya Gus Dur. Justru waktu itu ulama besar dan kemudian juga presiden. Otomatis itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Persepsi masyarakat itu seringkali dibentuk oleh bagaimana contoh dari para pembesar, ya, perkataan ataupun perilaku dari pembesar. Jadi kalau para pembesar itu sendiri udah ngomong, tidak, Indomie itu tidak mengandung minyak babi, apalagi yang ngomong adalah ulama NU juga, ketua NU lagi, presiden lagi, otomatis itu bisa dibuka. PT Es Teh Indonesia Makmur mensomasi seorang pelanggan bernama Gandhi yang telah mengkritik produk minuman tersebut karena dinilai terlalu manis. Perusahaan yang dipimpin oleh artis Nagita Slavina itu menilai protes yang disampaikan melalui akun Twitter @gandoy sangatlah tidak pantas. Es Teh Indonesia menilai pernyataan Gandhi atas rasa produk itu bersifat subjektif, sehingga kurang pantas menyatakan produk Shizu Red Velvet seperti gula seberat 2 kg. Selain itu, PT Es Teh Indonesia juga merasa terhina dengan kata-kata hewan yang ditulis Gandhi di akun Twitternya. Setelah menerima somasi dari PT Es Teh Indonesia, Gandhi kemudian meminta maaf dan menghapus unggahan kritikan terhadap kandungan gula pada minuman Es Teh Indonesia. Tapi kalau misalnya kasus yang seperti Anda sampaikan kepada saya, video Es Teh itu, Es Teh itu kan dikomentari oleh seorang konsumen yang mengatakan bahwa Es Teh itu terlalu manis. Ya, saya sendiri nggak baca komentarnya sih, cuma saya dengar dari video itu aja, dia bilang Es Teh terlalu manis, lalu kemudian pihak Es Teh merasa itu adalah fitnah. Maka pertanyaannya sebenarnya, emang nggak boleh ya konsumen itu ngomong sama sekali, berpendapat bahwa Es Teh ini terlalu manis, gitu. Emang nggak boleh. Jadi konsumen itu harus menerima aja gitu. Coba kalau misalnya dibilang terlalu manis aja langsung digugah. Saya kira nggak gitu-gitu amat. Berhak dong konsumen ngasih pendapat. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya kemudian dia dengan sengaja untuk menyebarluaskan itu dalam satu aktivitas yang katakanlah memang terencana, misalnya nyebar spanduk, nyebar siaran yang berulang-ulang. Tapi kalau dia hanya komen seperti itu lalu kemudian jadi masalah, sebenarnya itu malah berdampak kontraproduktif bagi perusahaan. Oh gitu aja kok ditanggapi. Justru dengan mendapat tanggapan seperti itu akan menjadi bumerang bagi pihak perusahaan. Contohnya gini deh, Anda mungkin tahu kasusnya Inul Daratista. Inul itu dulu waktu muncul kan tadi ini nggak terkenal, dia hanya penyanyi dari panggung ke panggung dengan bayaran yang ya katakan sekali nampil mungkin 500.000 aja, murah. Lalu kemudian dia menciptakan goyang ngebor ya, saya lupa tuh. Inul itu goyang apa dulu terkenalnya? Kayaknya itu, Bah. Goyang ngebor, bukan goyang patah-patah. Aja nih yang hobi dangdut nih, goyang apa aja? Inul dah. Goyang ngebor kayaknya, Bang. Gak tahu saya. Goyang ngebor. Kalau Dewi gimana? Dewi Fitriana, tahu nggak goyang apa dia? Iya sih kayaknya itu kurang tahu. Oke, waktu dia menciptakan goyang ngebor itu kan tadinya orang juga nggak tahu ya. Tapi kemudian Oma Irama yang komentar.
Om Irama kemudian katakanlah menjelek-jelekan Inul. Tapi Inul bukan malah turun, malah naik. Malah jadi populer gara-gara di komen sama Om Irama. Maka dia justru menjadi jadi terkenal. Coba kalau Om Irama diem aja, malah nggak terkenal tuh Inul. Dia mau bikin goyang ngebor kayak, dia mau bikin goyang apalah, nggak bakal terkenal. Cuma gara-gara Om Irama ngasih komen, karena seorang tokoh yang udah terkenal duluan ngomong, maka kemudian komennya itu bukannya menjatuhkan Inul, malah menaikkan Inul, melempar dia ke atas. Menjadi populer dia. Akhirnya dulu menjadi seorang artis yang terkenal yang dengan bayaran yang kemudian jadi bukan hanya jutaan, ya puluhan juta atau mungkin ratusan juta yang tadi cuma 100.000 dari Bang Uka. Jadi seperti yang kasus yang kamu sampaikan melalui video STH itu, di mana kemudian ada komen dari konsumen yang mengatakan STH itu terlalu manis, gulanya terlalu banyak. Kalau kemudian pihak STH merasa terganggu dengan komen itu, orang itu malah jadi terkenal dan malah jadi kontraproduktif bagi STH. Ngapain yang begitu aja pakai di komen? Malah jadi jelek bagi STH sendiri. Emang menurut STH itu orang kagak boleh komen? Ya, katakanlah saya membeli sesuatu dari seorang pedagang, masa saya nggak boleh komen sih terhadap dagangannya itu? Harusnya telan bulat-bulat gitu, nggak boleh ngomong apa-apa. Ini salah, itu namanya overacting. Reaksinya itu malah kontraproduktif. Ya, Wi Puspita Ningtyas beli gado-gado, terus kemudian dikasih cabainya kebanyakan, apa kamu kerojokan? Nah, kamu nggak boleh komen. Pokoknya telan aja. Komen dong pasti kan. Bu gimana sih Bu? Ini cabai berapa? Saya kasih sekilo, kata tukang gado-gado. Ampun Ibu, masa saya dikasih gado-gado dengan cabai sekilo? Kan nggak mungkin lah gitu. Kan wajar kalau kamu berkomentar. Jadi justru jangan sebaliknya, jangan kita ya seperti tadi, seperti kasus ini, gara-gara dikomenin malah dia naik. Itu justru yang dicari tuh artis-artis model Nikita Mirzani. Kan yang dicari kan justru komen-komen orang kan, atau Lucinta Luna deh. Kan dia sengaja cari suatu momen-momen yang katakanlah mengundang kontra orang dengan tingkah lakunya macam-macam. Justru kan itu dia jadi terkenal kan. Maka dia bikinlah suatu yang viral-viral. Misalnya dia bilang dia itu hamil lah gitu kan. Padahal dia cowok kan. Hamil lah, atau kemudian dia operasi potong leher lah, atau operasi muka lah, apa segala macam lah. Tapi kan sengaja. Memang sengaja, itu taktik namanya, taktik promosi. Sebab dengan kontroversial seperti itu dia menjadi terkenal. Tapi jangan sampai kontroversial itu kemudian kontraproduktif. Orang komen cuma terlalu manis, lalu kemudian disomasi, diperingatin, maka pertanyaannya tentu orang jadi nggak suka. Emang nggak boleh kok seorang konsumen kasih komentar? Justru seharusnya suatu perusahaan itu melihat bagaimana komentar masyarakat terhadap produk mereka. Nanti masukan-masukan itu dijadikan suatu masukan untuk melakukan perbaikan terhadap produk, bukan kemudian orang cuma ngomong begitu disomasi. Ya kan nggak mungkin, nggak masuk akal yang seperti itu. Ya udah keluar jalur. Oke, saya kira gitu aja jawaban satu pertanyaan dari Fitriana. Jadi tentunya kalau kamu tanya langkah-langkah apa yang harus bisa dilakukan, yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi, ya tentu wajar bahwa suatu perusahaan itu mencari masukan, komentar-komentar dari masyarakat dalam rangka memperbaiki produknya supaya nanti produknya bisa jadi lebih baik. Kalau misalnya rasanya terlalu manis, kebanyakan gulanya, ya tentu seharusnya perusahaan kemudian melakukan suatu riset sebenarnya tingkat manis yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Kadarnya berapa persen gulanya itu, sehingga kemudian nanti bisa dilakukan penyesuaian. Namanya orang dagang kan bukannya selera dari produsen, tapi selera dari konsumen.
Kecuali dia mau bikin sendiri, mau bikin pedas apapun, manis-manis apapun, mau makan sendiri ya tuh mangga wae. Tapi ketika dia mau dijual, tentu kan selera konsumen yang dipatokan. Masa ketika konsumen ngomong nggak boleh, atau dia bikin suatu minuman yang gulanya terserah aing baik, mau berapa banyak ya gulanya gitu. Oh, saya mau bikin 1 kilo, ya terserah kalau kamu yang mau minum sendiri. Tapi ketika kamu mau jual ke masyarakat, tentu selera masyarakat harus jadi perhatian, kan gitu ya. Jadi patokan itu tentunya selera masyarakat dong. Nah, jadi artinya kita sebagai perusahaan, suatu organisasi memang harus senantiasa melihat reaksi dari masyarakat. Bagaimana pendapat dari masyarakat. Dan hal itu akan menjadi masukan sehingga kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, sementara di dalam organisasi sendiri ya tentunya harus ada standar operational procedure ya, SOP yang pernah kita bahas. Jangan sampai nanti ketika ada suatu komen atau pendapat dari masyarakat lalu kita kemudian bereaksi secara berlebihan. Tentu perusahaan sudah menetapkan standar, menghadapi ini bagaimana, menghadapi itu bagaimana, kan gitu. Nggak semua pendapat masyarakat kemudian diantisipasi lalu kemudian mengeluarkan SOP dan mengeluarkan somasi. Saya nggak tahu juga sih dalam kasus yang kamu sampaikan videonya itu apakah cuma sesederhana itu aja, apakah konsumen itu kemudian sengaja menyebarluaskan. Kalau sampai seperti itu memang wajar disomasi. Jadi mungkin sebenarnya konsumen atau pembaca atau pengguna medsos sebenarnya nggak tahu bahwa ada masalah seperti itu. Justru ketika disomasi oleh ST malah jadi ketahuan, oh gitu kan ya, ada kasus toh gitu. Karena sebenarnya nggak tahu, tapi gara-gara disomasi malah jadi tahu. Jadi harus ada SOP di perusahaan untuk bisa menghadapi situasi-situasi tertentu. Sementara konsumen masyarakat mereka berpendapat, gimana ngebendungnya? Mereka konsumen, kok wajar mereka berpoin. Masa dilarang orang ngomong, gimana caranya? Ya kan? Oke, saya kira itu aja Bang. Next, mungkin dari Dwi, Puspitaning Tias, barangkali ada pertanyaan juga dari kamu. Baik, Abah. Bagaimana menurut Abah ketika melihat seorang wakil DPRD yang melakukan hal tersebut dengan maksud memberi hukuman kepada supir truk agar memberi efek jerak? Bagaimana persepsi kita sebagai masyarakat, Bah, ketika melihat seorang Dewan Perwakilan di suatu daerah melakukan hal tersebut? Apakah harus gitu, Bah, ditendang atau bagaimana? Hal tersebut apa? Kamu belum jelasin ke hal tersebut. Jelasin dulu masalahnya, baru hal tersebut. Videonya belum disetel, kamu belum mau jelasin, kok tiba-tiba hal tersebut. Hal tersebut yang mana, Neng? Ayo. Yang supir truk yang memberi hukuman kepada seorang wakil DPRD yang memberi hukuman kepada supir truk, Bah. Nah, iya, jelasin dulu. Masa tiba-tiba hal tersebut? Saya nggak tahu. Kebetulan aku udah nonton video kamu. Kalau enggak, yang mana tersebutnya gitu. Oke, kamu mau ngirim suatu video di mana itu juga jadi kasus viral ya. Kasus viral di mana seorang wakil ketua DPRD Depok kalau nggak salah ya, yang dia bertindak berlebihan menghukum seorang sopir yang dia anggap melakukan perbuatan yang melanggar lah gitu ya. Sehingga kemudian dia nyuruh sopir itu push up, lalu sambil tolak pinggang si bos ini, anggota DPRD ini malah dorong pakai kaki lagi, jadi kelihatannya kan nginjek gitu. Kalau gitu orang itu si sopir disuruh berguling-guling lagi di jalanan.
Lalu kemudian ya zaman sekarang perbuatan-perbuatan seperti itu apalagi tokoh-tokoh masyarakat ya tentunya harus diantisipasi, jangan berlebihan lah. Pasti ada aja yang viralin itu. Ya kan orang zaman sekarang kan kamu ngapain aja tentu ada kok. Padahal kita nggak menduga. Tahu-tahu loh kok ada gambarnya, ada videonya gitu. Nah, jadi ternyata itu sudah direkam oleh seseorang kan diviralkan, dimasukkan ke medsos. Ya, sehingga kemudian membuat si sopir itu merasa tidak senang lalu dia melapor polisi perbuatan dari si apa namanya wakil ketua DPR itu. Wakil ketua DPR itu sendiri sebenarnya sudah meminta maaf. Dia merasa hilaf, manusiawi katanya. Tapi dia nggak sadar bahwa perilaku dia pada saat itu juga memperlihatkan kecongkakan dia. Dia sambil telak pinggang, sambil marah-marah, kemudian nyuruh orang push up, kemudian didorong juga pakai kaki, kemudian disuruh. Padahal polisi aja kan nggak boleh menghukum secara fisik. Itu kewenangan dari hakim di pengadilan untuk masukin orang ke penjara atau masukin ke dengan hukuman yang lain. Polisi aja nggak boleh. Polisi hanya boleh melakukan suatu tindakan yang sifatnya preventif. Misalnya apa? Misalnya orang itu melawan, ya, polisi berhak untuk bela diri. Kalau misalnya polisi mau nangkap orang, lalu orang itu melawan, terus sebenarnya polisinya, ya dia ngelawan, udah nggak usah lah gitu. Ya polisi macam apa kalau gitu? Ya, tentu saja polisi harus bertindak tegas. Tapi itu kewenangannya polisi. Ya, dia hanya boleh melakukan suatu tindakan proporsional kalau memang terjadi perlawanan. Kalau dia mau ditembak ya apa boleh buat tembak duluan kan gitu. Tapi kalau seorang anggota DPRD itu kan apa tugasnya kan eksekutif, legislatif dalam rangka penyusunan perundang-undangan. Sama sekali bukan membuat hukuman, itu urusan yudikatif atau urusan polisi. Ya nggak bisa anggota DPRD kemudian nyuruh orang guling-gulingan, kemudian diinjak, push up, apalagi sambil telak pinggang. Akhirnya kan jadi cemar nama DPRD, seolah-olah DPRD kelakuannya kayak gitu. Kan kalau kita lihat komen-komen orang itu semuanya pada mencerca. Oh begitu ya kelakuan pejabat ya. Enak aja, sombongnya minta ampun, merasa arogan, merasa gede kepala, merasa hebat dan sebagainya. Sampai orang kemudian bisa diinjak-injak. Nah, ini kalau dijadiin politisasi gede juga nih urusannya. Apalagi ada partai tertentu, wah dikaitkan lah bahwa tuh perlakuan dari partai itu. Kan itu apalagi mau pemilu, seharusnya tuh si pejabat itu mawas diri, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Justru apapun tingkah laku dia itu akan selalu disorot. Nah itu terkait dengan organisasinya, itu yang saya sering sebut kepada kamu bahwa perilaku individu dalam organisasi itu kan bawa dampak kepada organisasinya. Gara-gara dia berlaku seperti itu, kemudian andai kata si sopir truk itu walaupun sudah memaafkan tapi meneruskan perkaranya, kemudian si anggota DPR itu kena hukuman, lalu kemudian gara-gara memalukan oleh partainya kemudian diberhentiin jadi anggota DPRD. Lebih lanjut lagi kemudian oleh lawan politiknya dijadiin isu politik bahwa kelakuan partai itu begitu. Akhirnya partai itu kemudian dalam pemilu menjadi anjlok namanya. Sangat mungkin kan. Jadi artinya perilaku anggota itu akan berdampak kepada organisasi. Sebaliknya, perilaku organisasi juga akan berdampak kepada anggota. Tahun 2019 PKS itu menjanjikan kalau dia menang akan bebas pajak kendaraan, ya, pajak motor, pajak mobil bebas. Gara-gara dia mengkampanyekan seperti itu, maka perolehan suaranya naik. Tapi kemudian kan masyarakat jadi menagih. PKS ini udah naik nih, bahkan kemudian juga beberapa tempat jadi gubernur nih. Mana itu? Benar nggak terjadi pembebasan pajak? Ternyata enggak tuh. Biar gubernurnya dari PKS juga tetap aja pajak kendaraan dikenakan. Karena itu bukan kewenangan dari anggota DPR. Yang bisa menghilangkan atau mengurangi pajak itu tentunya pemerintah dan DPR. Jadi harus ada kesepakatan. Nggak bisa sembarangan kemudian satu partai, walaupun satu partai itu katakanlah menang mutlak, itu nggak bisa. Dia harus berunding dengan eksekutif setempat.
Kalau di daerah berarti dengan gubernur, itu kan harus juga dari pusat. Nggak salah-salah memang. Pajak itu kan sifatnya nasional. Ya berarti gara-gara ada keputusan dari partai, dari organisasi bahwa nanti kalau menang akan membebaskan pajak, maka kemudian ketika ternyata dari partai tersebut naik dari gubernur, orang jadi nagih. Mana nih kemarin janjinya nih? Oh, begitu jadi gubernur nggak ada realisasi nih. Sama juga kan katanya orang bilang bahwa janji Jokowi banyak yang nggak dibuktikan. Ya artinya ketika ngomong di partai begini, di kampanye begini, begitu sudah jadi, kan nggak semudah itu dilaksanakan. Begitu tidak terlaksana, itu akan menjadi bumerang. Artinya orang nggak percaya kan pasti nanti pemilu berikutnya orang jadi nggak mau milih lagi. Kan gitu. Jadi ingat ya bahwa dalam perilaku organisasi ini individu berpengaruh terhadap organisasi, organisasi berpengaruh terhadap individu. Jadi kalau kemudian tidak sinkron antara keputusan organisasi dengan perilaku individunya, ya maka yang terjadi adalah tuntutan masyarakat yang nantinya akan berakibat bahwa kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Ya anggaplah bahwa partai itu tukang bohong, ya dianggaplah bahwa wah anggota partai ini kalau jadi pejabat seenaknya aja, orang disuruh push up, diinjak, disuruh guling-guling, udah jangan pilih lagi. Yang begitu mah kagak beres tuh partai, kan begitu. Jadi gara-gara tindak tanduk dari seorang anggota DPR dari partai tertentu, itu akan berakibat pada dirinya sendiri dan juga akan berakibat pada partainya, berakibat pada perolehan suara di pemilu mendatang. Coba aja kamu lihat deh, kamu amatin, itu pasti nanti orang menyeret isu tersebut menjadi isu politik sehingga partai tersebut nantinya akan turun suaranya gara-gara perilaku ininya dari anggota ini seperti ini. Ya. Contohnya lagi zaman Pak SBY dulu kan berlaku slogan bagi mereka katakan tidak pada korupsi. Itu kan kebijakan organisasi. Realitasnya ternyata banyak anggota DPR ataupun menteri dari kabinet tersebut yang masuk penjara gara-gara korupsi. Akibatnya dalam pemilu berikutnya anjlok itu. Partai tersebut, Partai Demokrat, langsung hilang suaranya yang tadinya bisa ada dalam pemilu sebelumnya 21%, pemilu berikutnya tinggal 5%. Jelas ya bahwa perilaku organisasi mempengaruhi individu, perilaku individu mempengaruhi organisasi. Apalagi partai politik yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Termasuk juga tuh tadi tuh yang kasus ST. Jadi kalau nggak ada SOP-nya, kemudian setiap orang di komen disomasi gara-gara komen seperti itu akan bumerang dirinya. Ya. Akan menjadi bumerang, akan menjatuhkan nama perusahaan, belagu nih perusahaan ini kita nggak boleh komen, jadi kita disuruh telan aja kayak apapun juga. Iya kalau produknya itu kemudian bagus, proporsional, atau kemudian dia punya produk ada bahaya yang terhadap masyarakat, masa kita suruh diem mah? Nggak mungkin. Nah itulah, jadi memang ketika kita masuk suatu organisasi, memang mau tidak mau kita harus bisa menjunjung tinggi nama organisasi tersebut. Sama lah kamu masuk UNIS, kan kamu juga nggak boleh bertindak semaunya, karena apa? Imbasnya nanti ke UNIS. Kamu melakukan suatu perbuatan, nanti dibilang si aja tuh anak mana tuh? Anak UNIS. Nah langsung dia UNIS yang kena. Ya kan? Pasti. Tapi sebaliknya, kalau misalnya UNIS punya suatu kebijakan yang bagus di masyarakat, bagus tuh UNIS, aja di mana UNIS, mantap aja, gitu orang bilang. Ya kan, jadi organisasi mempengaruhi individu, jadi mempengaruhi nama organisasi. Ya, kita harus hati-hati lah. Apalagi kalau jadi pejabat aja ya, hati-hati, jangan bertindak semaunya aja ya. Itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap organisasi. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi kita dengan ringan saja, tapi intinya harus kamu tangkap bahwa ketika orang masuk organisasi tentu dia tidak bisa lagi berbuat semaunya. Karena semuanya akan ada standar-standar perilaku dan kemudian juga akan ada kemungkinan mempengaruhi organisasi, baik itu baik maupun buruk. Kalau baik membawa nama organisasi baik, maka kalau buruk sebaliknya. Begitu juga organisasi. Kalau organisasi itu kemudian ternama, maka perilaku dari anggota-anggotanya juga akan membawa naik. Tapi organisasi itu sudah jelek, maka juga akan pertanyakan kebaikan dari individu-individu yang ada di dalam. Oke, saya kira jawaban saya hanya itu. Dwi, saya kembalikan kepada kamu. Saya akhiri dulu uraian saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Abah, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Baik, cukup. Kami cukupkan podcast pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Abah bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi